aku mau nanya, mungkin pastor kan pasti pastor hubungan pastor ke Tuhan udah dekat dan pasti mungkin sering dengar suara Tuhan. Nah tapi kalau buat aku yang hubungan dengan Tuhannya dibilang yang intens banget enggak. Suara Tuhan tuh kalau kedengeran tuh gimana sih? Karena kalau aku sering kayak kadang lagi mentok, lagi bingung, so kayak tiba-tiba dapat jawaban. Nah tapi jawaban itu lebih berasanya tuh kayak tiba-tiba kepikir aja. Nah apakah itu suara Tuhan atau itu cuma pikiran kita aja atau gimana? Oke. Kita tidak pernah dianjurkan cari suara Tuhan. Oke. Kita dianjurkan cari Tuhan. Jadi fokus saya cari saja Tuhan. Saya baca firman Tuhan, bukan hafal firman Tuhan. Saya baca firman Tuhan supaya saya tahu Tuhan itu seperti apa. Dan saya pakai firman Tuhan yang saya baca itu sebagai satu cara untuk memfokuskan diri saya, hati saya, supaya dekat ke Tuhan. Saya habiskan waktu menyembah, saya ambil waktu berdoa, supaya saya mau dekat kepada Tuhan, menghabiskan waktu dengan Tuhan. Nah, menghabiskan waktu dengan Tuhan itu, kalau hanya mau dapat suara dari Tuhan, berarti kita kurang sincere, kurang tulus. Berarti, jadi kan gini, kenapa you mau dekat dengan Tuhan? Karena saya mau dengar suaranya Dia. Kenapa mau dengar suara Tuhan? Supaya saya tahu apa yang harus saya lakukan dalam hidup saya. Kenapa kamu mau tahu apa yang harus Tuhan mau kamu lakukan dalam hidup kamu? Supaya nanti saya bisa hidupnya beruntung. Loh, ujung-ujungnya kan untuk kepentingan diri sendiri. Ini bukan sesungguhnya membangun hubungan dengan Tuhan. Ini sebenarnya memanfaatkan hubungan dengan Tuhan. Jadi itu sudah salah. Kita hanya mau menghabiskan waktu dengan Tuhan supaya mau dekat kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak bicara pun it's okay. Nah, misalnya sekarang kamu di rumah, ada orang tua di rumah. Apakah harus selalu bicara? Enggak. Nah, tapi kan kamu hadir di situ, mereka juga hadir di situ, kan itu sudah cukup memberikan satu rasa yang memuaskan, satu rasa yang aman dan nyaman, betul? Nah, itu sudah cukup menghabiskan waktu dengan Tuhan. Nah, misalnya lah salah satu dari orang tua kamu agak diem orangnya. Mereka tidak bicara tidak berarti mereka tidak mengasihi kita. Yang penting mereka ada perhatian kepada kita, mereka ada di situ. Nah, so same dengan Tuhan. Tuhan tidak bicara tidak berarti Tuhan tidak mengasihi, tidak memerhatikan, Tuhan tidak mengatur sesuatu buat kita. Tapi yang penting kita sedang habiskan waktu dengan Tuhan. Oke. Itu sangat penting, itu kita mesti luruskan dulu, kita cari Tuhan. Satu ya. Nah, kedua, pertanyaan kamu adalah kalau Tuhan berbicara, bagaimana bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti apa? Saya mau kasih tahu sekarang. Jangan pikirkan ada bentuk. Kenapa? Oke? Sekarang kamu pikir tentang saya dengan kamu. Saya sudah kenal kamu lama kan? Kalau saya mau sampaikan sesuatu kepada kamu, tapi saya tidak ada di Indonesia, saya ada di luar negeri di mana sajalah. Apa caranya? Kan saya selalu minta, Wesley, ini pulsa, ini video. Nah, itu dalam bentuk apa saya akan bicara ke kamu? Tak penting. Bisa voice, bisa text, bisa macam-macam, bisa lewat orang lain. Tapi masa Tuhan via WA, Pastor? Bentar dulu, Indar, pasti saya jelasin. Poinnya begini, saya sering WA kamu, nah ini. Kamu gak baca juga. Sering. Padahal kamu punya HP. Itu udah 2 tik. Tapi kamu gak baca, gak bales. Apa yang saya lakukan? Telepon. Saya telepon. Kalau gak diangkat, apa yang saya lakukan? Telepon kokoh? Ya. Karena saya mau berbicara kepada kamu kan? Saya mau berkomunikasi kepada kamu, saya akan cari jalan sampai kamu akan tahu. Nah, apa sih poin saya? Tuhan itu jauh lebih besar dari saya, lebih berkuasa dari saya. Kalau Tuhan mau berbicara kepada kamu, kamu jangan terlalu merasa seperti bentuknya seperti apa. Kalau Tuhan mau bicara kabar kamu, dan Tuhan sudah berbicara, gak mungkin kamu tidak akan tahu.
Kalau kamu kemis 1, 2, 3 kali, Tuhan tidak berhenti. Karena Tuhan akan terus berbicara sampai kamu mengetahuinya. Jadi jangan khawatir. Berarti bukan seperti dengar suara langsung atau apa bentuk. Bisa aja begitu, bisa aja begitu. Saya tidak mau bilang harus A atau B. Bisa mimpi, bisa penglihatan, bisa lewat orang lain, bisa dengan satu pikiran yang sangat tajam. Sekarang izinkan saya pakai bahasa Inggris, yang saya terjemahkan lagi ke bahasa Indonesia. God is so big that if He wants to speak to you, He will speak to you and you will not be able to miss it forever. Tuhan itu begitu besar kuasanya. Dia mau bicara kepada Anda kemis pun ujung-ujungnya Tuhan tidak akan pernah berhenti. Ibrani 1 ayat 1. Di zaman dahulu kala, di zaman nenek moyang kita, Tuhan telah berulang kali. Itu sifat Tuhan. Kenapa berulang kali? Karena satu kali bicara nggak cukup, nggak kedengaran. Berulang kali telah berbicara kepada nenek moyang kita lewat perantaraan nabi-nabi. Tapi di akhir zaman ini Tuhan sudah berbicara kepada kita lewat putranya. Satu hal yang kita tidak tahu tentang Tuhan adalah ayat itu. Tuhan adalah Allah yang berbicara. Dan kalau Dia mau berkomunikasi, Anda susah, berat pendengaran pun, Tuhan akan cari satu jalan. Karena Tuhan itu penuh kebijaksanaan. Kamu jangan takut. Berarti nggak usah pusing caranya gimana, Pak. Lebih Dan jalanin aja. saya tambah lagi. Kalaupun saya merasa saya tangkap sesuatu dari Tuhan, karena saya nggak mau salah, saya nggak mau berandai-andai. Saya bilang, Tuhan nih, saya nggak yakin ya. Saya taruh dulu di sini Tuhan. Saya simpan dulu. Saya tidak akan anggap ini Tuhan suruh. Kalau sebenarnya itu Tuhan, bukan karena saya nggak mau. Saya mau Tuhan, dan Tuhan tahu hati saya. Tuhan cari satu jalan untuk mengkonfirmasikan ini kepada saya. Karena saya tidak mau terlalu berandai-andai. Jadi saya bukannya bisa pakai 5G wifi dengan Tuhan ya. Dan saya pun tidak mau terlalu berandai-andai. Tapi Tuhan itu besar dan Tuhan itu mengasihi kita. Nah, tapi jangan juga lupa bahwa Tuhan mungkin saja tidak mau ngomong sesuatu ke kita. Dia mau lihat cara kita jalan. Maksudnya sebagai orang tua, kalau kita mau membentuk anak kita, gak boleh selalu mengatur. Kadang kita mesti kasih mereka bebas. Kalau mereka salah pilih, kita benarkan, luruskan. Kalau mereka pilih dengan benar, berarti mereka sudah bertumbuh.